selamat hari Minggu. Kak Iren senang sekali dapat bertemu dengan adik-adik. Masih ingat kan beberapa hari yang lalu kita bertemu dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus. Saat ini adik-adik, mari kita sama-sama bersukacita, tunjukkan senyumannya. Mana senyuman yang lebar? Kita mau sama-sama bersukacita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan Yesus. Adik-adik, mengawali ibadah pada hari ini, mari kita siapkan hati lebih lagi. Kita mau menyanyikan lagu Bapa-Ku Datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, kita satukan hati, kita lipat tangan, kita mau mengucap syukur, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang selalu baru setiap hari kepada kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang selalu menyertai kami setiap harinya. Saat ini ya Bapa, kami bersyukur juga kami dapat mengikuti ibadah online. Ajarilah kami agar kami dapat duduk diam, duduk tenang, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ajarilah kami jadi anak-Mu ya Bapa, anak yang selalu taat kepadamu dalam segala situasi. Ini doa kami ya Bapa, kami naikkan hanya ke dalam tangan anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Seperti lagu yang telah kita nyanyikan, kasih Tuhan Yesus, anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita selalu baru setiap hari. Kita tidak pernah kekurangan. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus sungguh amat indah, bukan? Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu Kasih Yesus amat indahlah. Kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah. Oh, kasih indah, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, kasih indah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus juga mau kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mau kita saling mengasihi, memaafkan, bermurah hati. Mari adik-adik, kita belajar dari kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah
hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan sangat senang ketika kita mau mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Tuhan juga mau kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan baik. Bagaimana? Dengan bertekun di dalam doa. Tuhan mau kita berbicara kepada Tuhan karena Tuhan adalah sahabat kita. Adik-adik, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Ya adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Semua sehat dan tetap bersuka cita kan? Hari ini kakak mau mengajak kita semua mendengar cerita firman Tuhan tentang perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan semua orang banyak yang mengikuti dia. Sebelumnya, Kak Olin mau mengajak kita semua untuk berdoa. Ayo lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami di tempat kami masing-masing hingga pada pagi ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kau urapi, Kau berkati Kak Olin yang akan bercerita supaya boleh bercerita seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga adik-adik di tempatnya masing-masing supaya mereka boleh fokus, mereka boleh tenang, mereka boleh mengerti dan memahami cerita yang diajarkan Kak Olin. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian masih ingat cerita tentang orang Samaria yang murah hati? Ya, ada seorang bapak yang pergi dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Tapi di tengah perjalanan ada orang-orang jahat yang merampok bapak tersebut dan memukuli seluruh tubuhnya. Dalam keadaan luka, parah, dan kesakitan, bapak tersebut ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Lalu ada 3 orang yang melewatinya. Pertama, seorang imam. Bapak tersebut awalnya senang karena dia berpikir imam tersebut pasti menolongnya. Ternyata imam itu malah melewatinya dan tidak menolongnya sama sekali. Lalu kemudian datang orang Lewi. Dia juga taat beribadah kepada Tuhan. Namun bukannya menolong, tapi malah pergi dan meninggalkan bapak tersebut. Bapak yang kesakitan itu sangat sedih karena orang yang dia pikir
taat dan mengerti firman Tuhan, ternyata tidak mau menolongnya. Lalu ada lagi dek, orang Samaria melewatinya. Tersebut berpikir pasti tidak mau menolong karena orang Samaria adalah musuhku. Tapi ternyata orang Samaria itu malah menolongnya dan mengobati bapak tersebut sampai sembuh. Adik-adik, dari perumpamaan ini Tuhan mengajarkan kita semua untuk berbuat baik dan mengasihi kepada siapa saja. Bahkan kita harus mengasihi teman yang suka nakal. Dan saat mereka kesusahan, kita harus segera membantunya. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga tidak boleh punya musuh. Kita harus mengasihi dan bermurah hati kepada semua orang. Nah, untuk cerita ini, hafalannya berasal dari Matius 22 ayat 39b. Yang bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ada lagi perumpamaan selanjutnya adik-adik, tentang orang kaya yang bodoh. Di mana ada orang kaya yang waktu panen memiliki gandum yang sangat banyak. Sehingga dia membangun tempat penyimpanan yang sangat besar untuk menyimpan hasil panennya. Dia duduk-duduk dengan senang dan berpikir, hidupku sangat nyaman karena memiliki kekayaan yang berlimpah, Ma. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, malam ini juga kamu akan mati. Orang kaya itu sedih dan berpikir, kalau dia mati, lalu siapa yang akan memiliki semua kekayaan yang dia kumpulkan dan simpan selama ini? Nah, adik-adik, dari kisah ini, dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk tidak serakah dan mau berbagi milik kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik pakaian, makanan, atau bahkan kalau ada teman kita yang meminta tolong untuk diajarkan sesuatu tentang pelajaran dan kita mengerti, maka kita harus mau memberitahu atau menjelaskannya. Tapi tidak saat ujian yang adik-adik. Tuhan mau kita untuk membagikan berkat Tuhan kepada kita, kepada sesama kita yang membutuhkan. Nah, sebagai ayat hafalannya berasal dari Matius 6 ayat 20a yang bunyinya, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi ada lagi nih perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan seorang janda yang tekun memohon. Siapa yang masih ingat? Ya betul adik-adik. Itu adalah cerita tentang seorang janda yang memohon kepada hakim yang sangat berkuasa. Jadi ini gambarkan seorang hakim yang berkuasa sekali. Tapi dia tidak takut Tuhan. Dia hanya mau menolong orang-orang yang kaya. Lalu datanglah seorang janda yang mendapat perlakuan tidak adil. Walaupun sebenarnya dia benar. Janda ini datang memohon kepada hakim tersebut untuk meminta tolong. Tapi hakim tersebut tidak mempedulikan. Janda itu tidak menyerah adik-adik. Dia datang lagi. Pak Hakim, tolong saya. Kata hakim tersebut. Janda tersebut tidak menyerah adik-adik. Dia datang lagi meminta pertolongan sampai akhirnya si hakim itu gini. Ibu ini membosankan sekali, mengganggu saya terus. Ya udah, ayo ibu, saya tolong aja. Kamu mau ngapain? Akhirnya ibu janda tersebut menjelaskan permasalahan dia dan hakim tersebut menolong dia. Ibu tersebut merasa bahagia karena sang hakim mau menolongnya melewati masalahnya. Nah, adik-adik, dari kisah ini Tuhan Yesus menghendaki kita semua, adik-adik dan kakak juga, dan semua orang untuk selalu berdoa dan tidak pernah merasa bosan. Saat akan melakukan sesuatu, kita harus selalu berdoa, berdoa dan berdoa. Kita harus sadar kalau tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus selalu berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Kita percaya jika saatnya sudah tiba, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, hafalan untuk cerita ini berasal dari Lukas 18 ayat 1b. Bunyinya, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi ada lagi perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Suatu hari, raja mengadakan perhitungan kepada semua hamba-hambanya yang berhutang kepadanya. Lalu raja memanggil salah seorang hambanya yang berhutang sangat banyak
sebesar 10.000 talenta. Karena hamba tersebut tidak bisa membayar hutangnya, maka raja memanggil hamba tersebut, istri dan anak-anaknya untuk dijual. Hamba tersebut sangat ketakutan adik-adik. Dia memohon kepada raja untuk dapat memberikan sedikit waktu lagi agar dia dapat melunasi hutang-hutangnya. Raja tersebut tahu kalau hamba tersebut tidak bisa melunasi hutang-hutangnya karena tidak memiliki uang. Lalu raja itu berbelas kasihan dan mengampuni serta menghapuskan seluruh hutang-hutangnya. Dalam perjalanan pulang, hamba tersebut bertemu dengan temannya yang berhutang sedikit kepada dia. Hamba itu menagih hutangnya itu. Tapi karena temannya tidak punya uang, temannya memohon, berikan aku waktu sedikit lagi untuk mengumpulkan uang. Tapi apa yang diperbuat adik-adik oleh hamba itu? Dia tidak mau menolong temannya. Bahkan dia memenjarakan temannya ke dalam penjara. Orang-orang yang melihat hal tersebut menjadi sedih dan mengadukan peristiwa itu kepada raja. Raja menjadi marah adik-adik. Dia memanggil hamba itu dan memenjarakan hamba tersebut. Adik-adik, dari perumpamaan di atas, Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk selalu mengampuni kesalahan sesama kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa-dosa kita terlebih dahulu. Kita harus selalu mau mengampuni kakak, adik, teman-teman, saudara kita yang salah pada kita berulang kali. Bahkan mungkin sampai menyakiti hati kita. Nah, ayat hafalan cerita ini berasal dari Lukas 6 ayat 37c. Bunyinya, ampunilah dan kamu akan diampuni. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah adik-adik siapkan. Bisa berupa celengan atau kotak sepatu. Nah, nanti persembahan yang telah adik-adik kumpulkan dapat dibawa ke gereja saat kita bisa beribadah. Atau adik-adik dapat meminta tolong kepada papa mama untuk dapat mentransfernya ke nomor rekening di bawah ini. Ibadah kita telah selesai adik-adik. Sebelumnya kakak mengajak adik-adik kembali untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami untuk mau selalu menolong sesama kami, untuk tidak putus-putus ya, atau tetap tekun berdoa, untuk mau mengampuni sesama kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan-Mu saja Tuhan, yang selalu turut dan patuh pada perintah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga telah mengumpulkan persembahan, berkati persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, supaya itu boleh dipakai untuk pelayanan-Mu saja Tuhan, untuk pelayanan di gereja kami saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, ibadah kita telah selesai, sampai bertemu minggu depan. Bye-bye, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.